Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harif Jalbari dari Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau program sederhana yang saya buat. Yang pertama, dokter. Tetap ID-nya pakai D01. Kenapa D? Di sini biar memudahkan. Buat D itu dokter. Misalkan contoh namanya Rifki. Terus alamatnya kita di Paris misalkan. Terus keahlian di sini kalian tuh sama dengan spesialis dari dokternya, misalkan kita spesialis jantung. Terus nomor telepon, nah, simpan. Di sini juga kita bisa edit, misalkan pilih, nah, misalkan namanya jangan Rifki, dokter Robert. Nah, kita edit. Nah, data berhasil diedit. Tuh. Jadi datanya udah keganti ya. Dari awal namanya Rifki jadi Robert. Nah, misalkan tambah lagi alamatnya Depok, kaliannya Paru. Nah, di sini juga ada fitur hapus ya, misalkan data yang mau kita hapus, misalkan yang ujang, di sini kita tinggal hapus. Nah, di sini ada notif. Kenapa? Karena soalnya apabila ada kesalahan, kan data itu penting ya, misalkan kalau ada yang kesalahan datanya kehapus langsung, itu data penting, kita gawat. Jadi saya kasih notifikasi supaya apabila salah klik, kalau ada notifikasi kita bisa bisa salah klik. Di sini kan karena kita pengen hapus, jadi kita klik hapus aja. Yes. Nah, datanya tadi udah kehapus. Terus, nah di sini kita inputkan pasien. Pasien kodenya P01 karena P pasiennya. Terus nama pasiennya misalkan Edin. Alamat pasiennya di Cikeas. Nah, jenis kelaminnya karena Edin berarti otomatis laki-laki ya. Nah, umurnya misalkan 25 tahun. Nah, simpan. Data udah kesimpan ya. Mungkin fungsi edit sama hapus kayak yang tadi di awal. Jadi kita lanjut aja. Terus ke hasil pemeriksaan. Nah, di sini kita masukkan tanggal pemeriksaannya. Setelah itu kode pemeriksaan kita H01. Kenapa H di sini? H bagaimana dari hasil. Jadi saya menggunakan H. Terus ID. Nah, di sini kita bisa mengambil data yang diinputkan di awal. Misalkan kita mau mencari dokter ya, dokter yang bertugas misalkan. Nah, kode dokternya kita inputkan, misalkan D01, kita cari. Nah, tadi kan data yang pertama inputkan udah ada. Pasien juga sama, misalkan kode pasiennya P01, kita cari. Nah, edit. Terus misalkan kita salah ID, kita cari. Tuh data tadi ditemukan. Jadi kita harus ingat si kode yang kita cari. Kita pilih diagnosa, misalkan ringan, simpan.
Nah, di sini kita udah nampil ya. Jadi mungkin segini ya aplikasi yang dijalankan, yang saya buat. Terus kita masuk ke codingan. Ya, di sini langsung ke codingannya. Sebelum itu kita lihat dulu database yang saya buat. Nah, ini database yang saya buat. Di sini saya menggunakan 3 tabel dokter, tabel pasien, tabel periksa, dan ini contoh dari tabel dokter ya. Lanjut ke codingan. Nah, ini setelah itu langsung membuat kelas. Nah, kelas ini berfungsi untuk menghubungkan antara database dengan aplikasi yang kita buat. Nah, di sini bisa dilihat di sini alamat URL database. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, setelah terhubung, kita langsung membuat tampilan programnya. Dan ini sebagai contohnya kita mengambil dari input data dokter. Terus kita di sini akan menjelaskan tentang codingan tombol simpan dengan cara double klik. Setelah itu langsung bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada insert info. Nah, di sini juga TB dokter itu sesuai dengan database yang kita buat tadi. Terus kita masukkan tiap-tiap variabel yang ada pada pengisian ini. Kita dimasukkan semuanya. Terus kita juga masukkan tadi yang untuk menghubungkan antar database ya. Terus di sini juga ada kosongkan form sama load tabel. Ini fungsinya untuk ketika kita mengisi data terus kita klik simpan, otomatis si form pengisian ini langsung kosong semula. Nah, terus kalau load tabel ini untuk menampilkan data yang disimpan ke database ditampilkan di tabel ini gitu. Nah, ini codingannya ya. Setelah itu langsung ke si edit. Nah, sebelum itu kan tadi di tabelnya kita bisa diklik. Nah, dengan cara kita memilih event mouse, terus mouse klik. Nah, langsung masukkan codingan tersebut. Nah, ini codingan database edit, tombol edit sama seperti tombol simpan, cuman di sininya ganti sama update. Terus kita juga masukkan nama-nama dari database ya, terus sama variabelnya juga. Kalau simpan itu langsung ke variabelnya, nama stringnya langsung di, kalau yang edit pakai nama stringnya. Nah, terus kita ke tombol hapus. Nah, bedanya kalau tombol hapus itu cuman memakai ID primary atau primary key-nya gitu. Jadi yang diinputkan itu cuman variabel primary key gitu. Terus kita masuk ke ini pencarian data. Nah, kita langsung ke codingannya. Nah, di sini masukkan si ID primary key-nya ya, yang jadi primary key. Nah, terus masukkan juga codingan menghubungkan database-nya. Nah, di sini juga ada kondisi di mana apabila CRS ini memenuhi syarat, maka yang akan dipanggil itu si nama dari datanya, data si primary key-nya gitu. Mungkin sekian jelasan codingannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.